Shalom, perkenalkan saya Aprilia Huryani, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2022, gelombang 1, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1. Saya bertugas di instalasi farmasi RSUD Tamiang Layang, Barito Timur. Dalam Learning Journal, agenda pertama Latsar tanggal 13 Juni 2022 mengangkat topik mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana pembelajaran dilakukan dengan sinkronus melalui virtual conference Zoom dengan pengampu materi Ibu Dr. Suci SPD MPD. Materi hari ini diawali dengan overview substansi agenda 1, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun dari materi hari ini yang saya pahami dengan cukup baik adalah mengenai pemaknaan nilai-nilai bela negara dalam sejarah bangsa Indonesia oleh pahlawan bangsa, di mana dari pendahulu-pendahulu tersebut kita dapat mempelajari serta meneladani nilai-nilai positif sebagai bekal kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam upaya menjadi seorang ASN yang profesional sesuai dengan bidang tugas serta berkarakter sebagai pelayan masyarakat dengan berlandaskan pada core value ASN. Adapun sebagai seorang ASN yang profesional dan berkarakter pelayan masyarakat, maka saya berupaya untuk memperdalam serta memperkaya materi pembelajaran terutama terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan cara mencari sumber literasi tambahan serta secara aktif meningkatkan kompetensi saya di tempat bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk Learning Journal pertama, agenda pertama untuk hari ini. Shalom, terima kasih. Perkenalkan, saya Aprilia Huryani, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2022, gelombang 1, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1. Saya bertugas di instalasi farmasi RSUD Tamiang Layang, Barito Timur. Dalam Learning Journal agenda pertama Latsar tanggal 13 Juni 2022 mengangkat topik mengenai analisis isu kontemporer yang diberikan oleh pengampu materi Ibu Dr. Suci SPD MPD. Isu merupakan suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Isu kontemporer adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambilan keputusan. Adapun materi yang saya pahami dalam pembelajaran hari ini adalah terkait dengan isu-isu aktual yang sedang terjadi seperti korupsi, kasus radikalisme, narkoba, dan kasus kenakalan remaja, di mana dengan memahami permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, saya dapat mengedukasi sesama untuk bersama-sama menanggulangi serta mengatasi permasalahan tersebut sebagai wujud nyata dari bela negara dan juga cinta tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal untuk analisis isu kontemporer. Shalom, terima kasih. Perkenalkan saya Aprilia Huryani, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, gelombang 1, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1. Saya bertugas di instalasi farmasi RSUD Tamiang Layang, Barito Timur. Dengan pengampu materi Ibu Dr. Suci SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan Learning Journal agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Secara sederhana, kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan sebagai sebuah kondisi fisik, mental, dan sosial dari individu yang mendukung aktivitas menjaga kedaulatan negara. Mengapa kesiapsiagaan bela negara sangat penting? Karena sebuah ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat muncul sewaktu-waktu dan seringkali tidak dapat kita prediksi. Jadi kewaspadaan setiap individu dalam sebuah negara sangatlah dituntut untuk mampu bersiap siaga membela negara. Terdapat 4 poin penting yang harus diperhatikan dan dipahami, yaitu kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jasmani dan mental,
dan etika, etiket moral, serta kearifan lokal. Keempat itu adalah kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki dan diseimbangkan oleh seluruh dan setiap warga negara. Terlebih untuk seorang ASN yang memiliki kewajiban dalam menjalankan pekerjaan, memberikan pelayanan, serta berperan dalam perekat bangsa. ASN harus memiliki jasmani yang prima untuk dapat menjalankan aktivitas hariannya, kondisi psikis dan mental yang sehat sebagai distributor kebahagiaan, serta berpola pikir yang maju guna mendorong pembaharuan bangsa. Dapat disimpulkan, kesiapsiagaan bela negara hendaknya dimiliki serta dipahami secara utuh dan juga menyeluruh oleh setiap anggota masyarakat. Sudah selayaknya kita meningkatkan upaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Salam bela negara.